Ini kondisinya dehisennya ya kebuka semuanya pos operasinya di POD ke-5 ya ternyata kebuka semua ya. Nah kondisi ini ternyata menjadi challenges juga tenaga kesehatan gitu ya. Karena beberapa kondisi di bowel grading ini sesuai dengan internasional bahwa ternyata permasalahan subcutaneous infection ini nggak main-main gitu. Bahkan menyebabkan kematian pada si pasiennya kalau tidak terawat dengan baik. Bahwa makrofag ini menghasilkan nanti eksudat yang dikeluarkan kalau dia sudah mati. Nah makanya keluar nih eksudatnya. Selamat siang Ibu Siti Hermini Mini ya. Selamat siang Bu Siti Aisyah. Wah, ini selalu terpantau setia ya menunggu Medcovazin akademik nih Bapak dan Ibu. Bu Siti Khalija, Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, hari ini ya di topik Medcovazin akademik kita bahas tentang luka postoperasi, strategi klinis untuk mencegah komplikasi ya. Mungkin Bapak dan Ibu yang sudah banyak gitu ya terkait tentang perawatan luka ya, terutama luka operasi ini sebenarnya sih challenges ya, benar nggak sih Bapak dan Ibu? Ya, kadang-kala sudah dibuat sedemikian rupa, namun terjadi surgical site infection lagi gitu ya. Nah ini kita kumpas gitu ya, gimana sih terjadi surgical site infection gitu pada pasien-pasien dengan luka post operasi. Nah, ini kita ngomong masalah luka operasi gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu ya luka akut yang dengan penyembuhan secara primary intention healing sebenarnya Bapak Ibu. Bener nggak? Jadi karena dia meminimalkan kehilangan jaringan, jadi penyembuhannya secara primary. Artinya apa? Dengan menyatukan apa namanya kulit-kulitnya gitu ya dengan cara staples ya, curing dan sebagainya, otomatis proses penyembuhan lebih cepat nih. Karena kalau misalnya kita lihat beberapa referensi ngomong bahwa eh, proses penyembuhan pada luka akut itu terjadi ya 24 jam pertama ya sudah terjadi namanya reepitelisasi dan sembuh dalam waktu 2 sampai 4 minggu. 14 hari maksimal sudah sembuh sebenarnya kalau misalnya untuk luka operasi. Dan proses wound healingnya juga sama nih ternyata Bapak dan Ibu baik luka akut maupun luka kronis dimulai terjadi inflamasi ya kemudian proliferasi, dan terakhir maturasi. Bedanya di mana? Bedanya kalau misal luka kronis akan terjadi pemanjangan proses gitu ya, atau delay wound healing ya bisa karena salah satunya di fase inflamasi maupun di fase proliferasi gitu. Nah, kalau misal luka akut otomatis lebih cepat ini. Karena apa? Tumpang tindih dia prosesnya. Ya, dalam waktu 24 jam sudah terjadi reepitelisasi. Artinya apa? Eh, kalau misal kita ngomong masalah proses penyembuhannya secara primary gitu ya. Kalau kita lihat bahwa kan ini disatukan gitu ya. Ya, antara organ dengan organ disatukan ya, kemudian direkatkan dengan cara disucur gitu ya. 24 jam pertama terjadi itu reepitelisasi ya sudah menyatu sebenarnya gitu ya. Kalau misal nggak dibuka di hari pos POD 1 gitu ya atau pos operasi 1 dia biarin aja sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Karena 24 jam sudah rehabilitasi gitu. Mau paling kalau misalnya mau diganti balutan yang rembesnya aja nih yang kena dari apa sebelumnya dari apa serumanya ya kemudian atau bleedingnya, perdarahannya, pas operasinya tinggal diganti kemudian ditutup lagi tanpa membuat traumatik. Nah kadang-kala gitu ya terjadi nih beberapa kondisi yang menyebabkan dehiscent gitu ya, atau terbukanya pada luka post operasi. Nah, terbukanya ini ya salah satunya terjadi namanya adanya seroma, ya adanya hematom, ya atau adanya adhesion atau kebuka semua menyebabkan namanya surgical site infection. Kalau sudah terjadi surgical site infection, otomatis akan mempengaruhi salah satunya apa? Delay wound healing. Pasti akan lama proses penyembuhan lukanya. Kemudian poor quality ya kondisi proses penyembuhannya pasti akan melambat kemudian nanti kalau sudah sembuh pasti akan terjadi namanya scar ya atekoloid itu sering terjadi pada pasien-pasien pas operasi gitu Bapak dan Ibu.
Nah, kondisi ini ya salah satu komplikasinya sering ya selain dari surgical site infection atau IDO ya, insi atau insiden luka operasi atau ILO gitu ya atau IDO. Ini terjadi nih tidak hanya pada pos operasi pada luka di daerah abdomen saja, pada luka pos operasinya juga yang lainnya bisa terjadi kondisi seperti itu. Ya, itu sering terjadi pada pasien-pasien post operasi. Nah, kenapa bisa dehisen ya? Kita ngomong satu dehisen. Ini saya ambil ini video pasien kita yang kita rawat. Ini kondisinya dehisennya ya kebuka semuanya pos operasinya di POD ke-5 ya ternyata kebuka semua ya. Ini pasien kita. Nah, kalau kita ngomong masalah dehisen ya, secara definisi ada wound spherasi atau terpisahnya ini lapisan kulitnya nih Bapak Ibu ya seperti video ya, terpisahnya ya lapisan kulitnya. Kemudian bisa karena split ya atau ruptur. Biasa ruptur ditandain dengan uh, si kontur pada si abdomennya yang pur ya atau yang lemah atau karena pasiennya terlalu obesitas menyebabkan tensil pada si abdomennya itu merenggang menyebabkannya terpisah. Nah, kalau di dehiscent ini ya ternyata ada dua kategori ya, baik yang superficial maupun yang deep gitu. Kalau misalnya superficial dia di atas skin level stadium 1, stadium 2 atau lapisan kulit epidermis dan dermis gitu. Kalau sudah masuk ke bagian lebih dalam lagi ya eh, hipodermis, otot gitu ya itu masuk ke dalam deep dehiscent. Otomatis kalau sudah seperti ini ya, ya sebelumnya diinformasikan bahwa ya bahwa akan terjadi poor ya kualitas perawatannya, delay, wound healing juga pasti akan terjadi pada pasiennya. Ya. Nah, beberapa penyebabnya gitu ya pada luka dehiscent ya ini diambil dari international consensus ya dari surgical wound dehiscent ya. Ini tahun 2024 konsensusnya masih baru ya. Dan ini ngomong bahwa salah satunya yang paling sering adalah mechanical stress gitu. Dan mechanical stress ini bisa karena si pasiennya ya artinya apa? Saat dia lukanya terjadi pressure yang terus berlebihan itu juga salah satunya akibat mechanical stress atau mechanical stress disebabkan oleh tenaga kesehatan itu sering terjadi ya salah satunya apa pos operasinya lukanya dibuat traumatik ulang ya jadi buat traumatik ulang itu terjadi juga namanya mechanical stress. Nah, kalau sudah dibuat traumatik ulang, ya karena tadi 24 jam pertama kan terjadi reepitalisasi nih Bapak Ibu ya. Sudah menyatu nih ya. Ini ibaratnya si tensilnya gitu ya, kekuatan sudah menyatu. Namun pas saat dibuat traumatik ulang, otomatis ini akan kebuka lagi yang sudah menyatu gitu. Ya, sudah menyatu kebuka lagi, keisilah namanya seroma atau eksudat di celah-celah yang kebuka tadi yang menyebabkan lukanya terjadi dehiscent atau kebuka semuanya baik tadi nanti bentuknya superficial maupun sampai deep ya deep si dehiscentnya tersebut. Kemudian forest body ya forest body juga terjadi salah satunya apa terlalu lama meninggalkan sucurnya gitu. Kadang-kala beberapa kondisi sucurnya ini gitu ya yang harus dievakuasi yang tidak bisa terserap sama tubuh dibiarkan terlalu lama gitu ya lebih dari 14 hari kita atau 2 minggu yang menyebabkan terjadi infeksi salah satunya karena dari si forest body ya atau benda asing yang menempel pada perangkat suatu permukaan di apa namanya di lukanya. Kemudian selain itu ada beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya dehiscent, diabetes, obesitas pasiennya, cancer, ya itu juga terjadi beberapa kondisi. Kemudian selain itu juga perfusinya, ya saat mungkin di sini juga ada beberapa teman sejawat ya dari Bapak dan Ibu dokter, mungkin salah satu bisa apa namanya karena tisu pas ngambilnya gitu ya. eh, apa jaringannya yang pas waktu dievakuasi semuanya mungkin terlalu banyak menyebabkan iskemik. Ya, itu salah satu juga bisa.
Nah, kondisi-kondisi ini ya, kalau misalnya kita lihat kategorinya sendiri dari SWD sendiri ngomong bahwa ternyata beberapa kondisi pasien-pasien dengan dehiscence itu ya, itu bisa dikategorikan bentuknya major, ya, moderate, minor atau rare ya. Dilihat dari mana? Dari BMI-nya. Kalau misalnya BMI-nya pasiennya obesitas ya, lebih dari 35 kilogram per meter pangkat 2 ya kubik, otomatis akan risiko terjadi pasiennya dehiscence lebih besar. Ya, ini diambil dari kondisi-kondisi faktor-faktor yang mempengaruhi dari si surgical wound dehiscence itu sendiri ya. Jadi CDC juga hampir sama bentuknya gitu ya, diambil pasien-pasien dengan risiko terjadinya dehiscence gitu, baik bentuknya major, moderate maupun minor. Dan beberapa kondisi yang terjadi surgical wound dehiscence ya, salah satunya selain itu adalah si nutrisinya sendiri ya, selain BMI nutrisinya ya itu juga, atau penyakit penyertanya itu juga mempengaruhi dari nanti after pasiennya sudah di post operasinya, risiko terjadi wound infection atau wound dehiscence lebih besar gitu Bapak dan Ibu. Nah, ada beberapa tools yang bisa kita gunakan. Ini dari surgical wound dehiscence sendiri, ya ini ngomong bahwa uh, si ini ya, uh, kalau misalnya kita sebagai tenaga kesehatan, ya kita bisa menilai, oh ini apakah terjadi wound dehiscence atau tidak, itu atau pasiennya juga bisa menilai, dilihat dari 4 kategori untuk tanda ya, tanda pada luka tersebut terjadi dehiscence. Yang pertama dari penciuman ya, ada bau atau enggak. Nah, seringnya karena terjadi wound dehiscence pasti akan mengeluarkan aroma tidak sedap atau odor. Ya, ini indikasi tandanya sudah terjadi infeksi. Karena perubahan pada wound exuda ya, terutama discharge dan jumlahnya pasti akan bertambah, pasti akan muncul aroma yang tidak sedap atau odor. Kemudian nyeri pada luka daerah insisi ya. Itu juga bisa menjadi penanda ya. Selain itu juga ada stosel gitu ya pada si daerah insisinya ditandain dengan keluarnya jumlah eksudat ya, atau blood ya, atau perdarahan atau pus yang bercampur ya di balutannya ya. Itu juga merupakan salah satu tanda dari adanya wound dehiscence. Kemudian dari si surgical wound dehiscence sendiri dari internasional tersebut mengatakan bahwa kalau sudah terjadi wound dehiscence harus dilakukan perawatan dengan baik. Kemudian juga kita bisa menilai nih ya grading wound dehiscence-nya. Ya, grading ini berdasarkan spreadnya atau terpisahnya lapisan pada kulit ya, pada si lukanya tersebut. Ya, ada grade 1 sampai grade 4 ya, ditandai dengan masing-masing punya kategorinya sendiri gitu ya. Kalau grade 1 yang satunya aja bukan 1A itu ditandai dengan ada terpisahnya ini ya, epidermis aja. Kalau misal grade 1 ya. Kalau misal grade 1A itu sudah muncul gitu ya, plus sign of symptom of infection. Salah satunya apa? Muncul tanda-tanda radang pada sekitarnya ya, tanda inflamasi. Berarti sudah masuk ke dalam grading 1A. Ya, kalau misalnya hanya epidermisnya saja yang kebuka, berarti sudah masuk stadium uh, grading uh, 1 aja. Kalau misalnya sudah sampai si sukutan gitu ya, sudah masuk lebih dari epidermisnya, berarti sudah masuk ke dalam si grading 2. Untuk grading 1A sampai di bagian si dermisnya, Bapak dan Ibu. Ya, kalau misal sudah keempat sudah masuk ke dalam muscle ya, sudah muscle ya atau otot ya, itu sudah masuk grading 3 atau grade 3. Kalau sudah nampak organ, fascia dan sebagainya ya, itu sudah masuk ke dalam 4. Kalau sudah masuk organ, nampak organnya itu masuk ke 4A. Nah, kondisi ini ternyata menjadi challenges juga tenaga kesehatan gitu ya. Karena beberapa kondisi di buat grading ini sesuai dengan internasional bahwa ternyata permasalahan surgical site infection ini nggak main-main gitu. Bahkan menyebabkan kematian pada si pasiennya kalau tidak terawat dengan baik. Oke, ini kita punya kasus ya Bapak dan Ibu. Ini kasus ini dari grup Medcofazin Akademik ya Mas Reza ya.
Jadi ini pasiennya ini Tuan I, 33 tahun, ya, ini open fracture distal femur sinistra, history ORIF reconstruction using the FLCP gitu ya. Ini hari pertama ya, barusan dari hospital sebelumnya, ada pasiennya sudah ada tanda-tanda demam, berarti sudah ada sign of infection ya. Kemudian adanya tanda inflamasi pada luka ya, walaupun headingnya apa namanya intact gitu ya. Nah, tanda-tanda kalau kita ngomong masalah wound infection, ternyata ada tahapannya ini Bapak dan Ibu ya. Kalau sesuai dengan IWII gitu ya. Salah satunya ada kontaminasi, ya, kolonisasi, lokal infeksi, spreading infeksi, kemudian sistemik infeksi. Nah, kalau misalnya kita lihat dari pertama, tanpa adanya tanda inflamasi, berarti kalau misalnya kita zoom gitu ya, ini kita besarin, ini sudah ada kemerahan ini di sini nih. Berarti sudah ada tanda namanya lokal infeksi ya, lokal infeksi. Ini bentuknya masih terselubung, ini masih covered bentuknya ya, masih covered, belum muncul jumlah eksudat gitu ya. Ini sudah ada muncul ya, kemerah-kemerahan ini sudah ada namanya tanda inflamasi ya, sudah ada namanya lokal wound infection, bentuknya covered, masih terselubung ya. Kemudian sudah ada muncul demam, berarti sudah mengarah ke sistemiknya. Ya. Kemudian dilanjut perawatan kedua, ini karena perawatan pertama, ini perawatan kedua karena tubuh tadi ya ada muncul respon inflamasi, otomatis proses inflamasi muncul nih ya. Kalau misal kita ngomong di awal tadi proses inflamasi ya terjadi, nanti pembentukannya makrofag di situ untuk membersihkan, mempersiapkan dasarnya terjadi fagositosis ya, biar dasar atau sekitar lukanya itu biar bersih. Nah, terjadi nih hasil fagositosis dari si antibodi kita gitu ya, bahwa makrofag ini menghasilkan nanti eksudat yang dikeluarkan kalau dia sudah mati. Nah, makanya keluar nih eksudatnya ya. Eksudatnya keluar nih bercampur dengan nanah ya atau darah ya. Nah, kalau kita ngomong degrading tadi ya, sudah terjadi namanya wound infection ya, surgical wound infection, salah satu dehiscent. Nih. Contoh ini sudah muncul ya, sudah apa pain ya pastinya, kemudian muncul nih zo ya atau bercak gitu ya pada si lapisannya di bagian side-nya, bentuknya blood atau pus ya atau purulen gitu. Muncul nih di sini sudah. Ya, sudah muncul. Nah, mungkin di sini ada yang punya kasus, mungkin Mas Reza ya bisa ceritain ya yang sudah dilakukan perawatan seperti apa mungkin ya Mas Reza ya. Iya, kemarin izin Pak KB yang punya kasus mungkin sambil bekerja kemarin udah kasih tahu kalau beliau nggak bisa standby. Tapi saya punya riwayatnya, mungkin nanti saya akan bacain Pak KB ya. Boleh. Oke. Nah, pasien ini usia 33 tahun Pak KB, jadi dia ini udah post operasi yang kedua, pemasangan ORIF gitu. Nah, waktu eh, pulang dari rumah sakit itu sempat konsul ke perawat lukanya. Kemudian pas dilihat ada tanda-tanda inflamasi tadi, bengkak, kemudian kemerahan, kemudian panas, sempat demam juga gitu. Nah, sudah di asesmen sama perawat, sebenarnya perawatnya udah nyaranin buat kembali ke rumah sakit gitu, karena ini udah masuk ke tanda-tanda infeksi gitu kan. Khawatir bisa sepsis dan lain-lain. Nah, waktu balik lagi ke rumah sakit, tapi dari rumah sakitnya bilang ini rawat jalan aja gitu. Nah, akhirnya rawat jalan lah pasien ini sambil juga dikontrol sama perawat luka. Nah, jadi dua ya dari rumah sakit sama perawat luka di home care. Nah, akhirnya pada tanggal 26 itu kebuka Pak KB seperti yang di foto kedua. Mm-mm. Buka, keluar cairan pus, campur darah. Nah, akhirnya dirawatlah pakai salep mecobazin waktu itu katanya. Diteruskan dan akhirnya beberapa hekting itu kebuka Pak KB. Terbuka, jadi ada luka yang terbuka. Jadi jatuhnya dehiscent juga ya. Nah, sehabis itu dilanjutin terus sampai 10 kali perawatan itu akhirnya terlihat dasar luka yang berwarna merah Pak Kam. Jadi udah terjadi apa namanya eh, jahitannya itu udah pada kebuka semua. Nah, cuman di sini belum tahu nih apakah ada tunneling atau undermining di antara luka-luka yang terbuka itu. Dan beliau juga sempat
yang jadi pertanyaan itu Pak KB nanya apakah kalau post op yang ada pennya itu bisa menggunakan mecofazin silver atau enggak. Karena perawatnya pun ini ragu-ragu, sempat pakai mecofazin, kemudian balik lagi ke balutan yang hanya mengandung apa namanya hidrofobik kayak tule gitu gitu. Sempat pakai gentamisin juga kayak gitu Pak Kabit. Jadi balutannya tuh gonta-ganti. Oke, kasusnya cukup menarik ya Bapak dan Ibu ya. Kalau misal kita lihat adanya tanda wound infeksi kontinumnya ya, ini sudah ada tanda wound infeksi kontinumnya, kemudian perawatan kedua sudah muncul eksudatifnya bertambah, kemudian sudah berubah discharge dari eksudata sendiri, berarti butuhnya antimikroba gitu ya. Nah, antimikroba yang bisa digunakan, salah satunya bisa menggunakan mecofagin silver ini untuk perawatannya. Namun ini mungkin kalau misalnya lihat dari penampangnya ya, Bapak dan Ibu, jumlah eksudatnya cukup banyak ini ya. Nah, ini kalau misalnya seperti ini, otomatis nanti tubuh akan melakukan otolitik nih, karena dia membuat jalan untuk mengeluarkan si jumlah eksudat yang terjebak nih. Karena kita nggak tahu sebelumnya terjadi traumatik atau tidak saat lakukan perawatan gitu ya. Nah, kadang-kadang pada pasien-pasien dengan surgical wound infection atau SSI gitu atau IDO atau ILO, nah terjadi kondisi-kondisi seperti ini ya. Terutama kalau misalnya kita lakukan traumatik gitu saat lakukan perawatan ya, mekanikal traumatik atau stresnya pada si selnya sendiri menyebabkan kebukanya. Nah, tubuh karena sudah merespon adanya benda asing, otomatis fagositosis akan bekerja lagi di situ. Nah, salah satunya membuka celah untuk mengeluarkan eksudat. Nah, itu sering terjadi pada pasien-pasien dengan surgical wound infection. Nah, kalau memang seperti ini ya, Bapak dan Ibu, tinggal dilakukan perawatan dengan konsep lembab gitu ya. Otomatis kan ini tujuannya kita melakukan autolisis nih ya. Karena apa? Kita mengeluarkan ini. Tinggal nanti ini dimasas gitu ya. Kalau misalnya sudah seperti ini berarti tidak bisa lagi perawatan dengan uh, tipe penyembuhan secara primer. Tapi, tapi harus menggunakan secara sekunder ya. Karena sudah ngeluarin cairan sudah discharge nih. Di sini kan tanda keluarnya ya, ya Bapak Ibu. Ini sudah keluar di sini. Ya. Nah, di sini sudah kebuka nih yang kebuka nih. Ya, ini kebuka, ini kebuka, ini sudah kebuka. Ya. Berarti sudah muncul di lemak, sudah ada seroma yang kejebak. Nah, untuk biar ini dia cairannya kebuka, ya, Bapak dan Ibu bisa di sini di atasnya dikasih namanya hidrokoloid, ya. Ini untuk membantu melakukan autolisis, gitu ya. Jadi dipanaskan di hidrokoloid, dibantu dikeluarkan. Nah, kadang-kadang nanti habis kita setelah kita menggunakan hidrokoloid muncul nih apa namanya sinus-sinus kebuka karena proses autolisis sendiri. Nah, kalau untuk lukanya yang sendiri, yang di bagian yang sudah kebuka ini, kalau misalnya bisa dimasas, ya, dimasas itu artinya buat membantu mengeluarkan dari eksudatnya itu, tapi masasnya dengan ringan, ya, diputar masasnya dari sini, diarahin ke lubangnya, ya, diarahin ke lubangnya, oke, diarahin ke lubangnya, biar dia keluar, ya, sampai dia bersih. Kemudian luarnya, kalau misalnya lubangnya memang tidak bisa diakses, Bapak Ibu, ya bisa dikasih di sini mecofazin silver, ya tutup ya untuk membantu mengurangi si infeksinya tersebut. Ya, kalau misalnya, oh ini pasiennya kurang mampu nih, cuma nggak bisa misalnya menggunakan hydrocolloid gitu. Jadi Bapak Ibu juga bisa langsung dikasih mecofazin silver semuanya, ini ditutup. Otomatis nanti akan terjadi namanya autolytic debridement. Nanti beberapa part yang memang sudah ada jalannya ini akan kebuka. Untuk apa? Untuk membantu mengeluarkan si eksudatnya yang terjebak di dalam si jaringan tersebut. Ya. Kalau misalnya nyucinya, kalau nyucinya Bapak ini bisa cuci menggunakan gentle antiseptik ya. Gentle antiseptik saja kalau misalnya cuma seperti ini ya, disemprot gitu ya, semuanya dibasahin, kemudian dikompres juga silakan karena beberapa referensi disarankan dikompres gitu ya saat kita melakukan pembersihan menggunakan si gentle antiseptik. Kalau mau cuci langsung pakai air sabun, kemudian dicuci dengan air non toksik atau NS atau normal sahlin ya. NS 0,9% itu sah monggo. Ya, yang penting tidak membuat korosif terhadap si jaringan fibroblasnya. Nah, kalau misalnya lihat kasus ini gitu ya, nih ya,
Udah kebuka ya Bapak Ibu ya? Ini kebuka, ini kebuka. Kemudian yang ini sudah mulai banyak, berarti nanti persiapkan ya untuk absorbernya gitu. Nah, kadang-kala setelah kita lakukan autolytik gitu ya, ini akan terjadi apa namanya eh, cairannya pasti akan banyak, jadi butuh absorben yang besar atau yang dapat mampu menampung. Ini hampir sama seperti kasus kami di Woker, jadi post operasi tiba-tiba keluar kondisi seperti ini, gitu ya. Padahal dia pasiennya ini operasinya di luar negeri gitu ya. Salah satunya muncul tanda surgical site infection. Nah, kita lakukan perawatan ya, kita evakuasi tanda-tanda infeksinya semuanya. Kemudian karena pasiennya mampu, jadi kita gunakan NPWT, jadi untuk membantu mempertahankan tensilnya sama membantu mengevakuasi si jumlah eksudat yang terjebak pada si apa namanya jaringannya gitu. Kalau misalnya tidak mampu, Bapak Ibu bisa gunakan mecofazin. Pertanyaannya, mecofazin ini pada post orif ya aman atau enggak? Kadang-kala kan terjadi karena autolisis pasti akan kebuka semua ya, Bapak Ibu ya. Benar ya, pasti kan kebuka semua. Ini sebenarnya aman karena kita tujuannya melakukan autolisis untuk mengevakuasi semuanya. Namun kalau misal kita ngomong kemarin kita apa namanya diskusi banyak gitu ya di grup WhatsApp Microfazin Academy ya, ternyata beberapa kasus pertanyaan gitu ya, kalau misal silver dressing aman nggak digunakan ya pada kondisi kalau ada implannya gitu ya. Ternyata beberapa referensi mengatakan silvernya baik bentuknya krim, nano, sheet, gel dan foam itu efektif ternyata untuk menurunkan pasti gitu ya. Karena memang si silver karena prosesnya sebagai antimikroba otomatis untuk mengurangi kejadian infeksi itu lebih baik digunakan dibandingkan dengan antimikroba lainnya karena cepat langsung ke dalam inti sel si mikroorganisme atau biobadannya. Kemudian kalau misalnya masalah korosif terkait penggunaan silvernya, baik implan dan sebagainya, ya ini studi klinis ya tidak ada masalah ya yang digunakan pada luka diabetik ya, luka bakar ya, yang digunakan adanya si penggunaan implan tersebut. Jadi tidak masalah dan aman digunakan. Ada beberapa kondisi kalau misal terus berterus gitu ya yang digunakan dalam jangka waktu yang lama baru muncul reaksi terhadap toksisitas lokal. Contohnya ada iritasi, kemudian salah satunya juga efeknya pada kulitnya sekitarnya gitu. Namun bukan terjadi korosi pada si logamnya. Dan ini banyak sekali digunakan pada pasien-pasien ya dokter-dokter post implan bagian ortopedi ya untuk mencegah terjadinya infeksi after pembedahan langsung dikasih si silver tersebut ya bentuknya bisa lembaran gitu ya bisa juga gel jadi bentuk gel itu bentuknya lebih ke sheet sebenarnya kalau misal digunakan dalam dressing gitu Bapak dan Ibu. Oke, ada yang mau gue tanya, mau mungkin ada yang mau diskusi lagi Bapak dan Ibu? Sama-sama Bang Fahmi. Nah ini Bang Fahmi juga kasusnya banyak sekali ya. Ngikutin terus Medcovacin Akademik ya aktif juga di grup dan kasusnya luar biasa. Jadi sharing terkait tentang penemuan-penemuan terkait tentang kasus banyak sekali nih Bang Fahmi nih. Oke, baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan boleh raise hand atau open mic atau yang mau lewat kolom chat juga silakan, dipersilakan ya. Mumpung lagi ketemu expertnya nih gitu ya. Dan sebenarnya kita di tahun ini tersisa satu sesi lagi itu nanti di bulan di minggu terakhir ya, minggu depan itu ada sesi terakhir Menko Academy. Dan Bapak Ibu yang belum bergabung di grup ya silakan daftar dulu, linknya sudah saya kirimkan. Nah, mungkin ini Pak KB mewakili ya, mungkin pertanyaan yang paling sering ditemuin itu adalah ketika merawat luka post-op dengan kondisi ada hacking yang intact gitu. Kekhawatiran kita itu sebagai perawat adalah ini bisa ruptur gitu Pak KB. Nah, kalau Hmm. dilihat dari tanda-tanda pasien seperti di kasus ini, diskusi itu kan sebenarnya udah di dalam itu udah berantakan tuh mungkin Pak KB ya, karena udah bengkak, kemudian ada hematum dan lain-lain. Tapi kondisinya adalah si hektik masih nempel gitu Pak KB. Nah sebenarnya
kita boleh nggak sih off-hecting itu, atau kita harus nunggu sampai dia terbuka sendiri aja gitu Pak Kabit? Oke, kalau misalnya sudah muncul tanda-tanda wound infeksi dehiscent, ya ada dari si wound dehiscent juga dari konsensus mengatakan segera buang forest body atau benda asing yang menempel karena sudah tidak uh, apa namanya baik lagi untuk mempertahankan gitu. Jadi bisa dievakuasi gitu. Jadi kalau misal kita ngomong masalah heading atau sucur gitu ya, sebenarnya dalam waktu 14 hari gitu ya, itu sebenarnya sih harus dievakuasi gitu ya. Tapi namun kadang kala kan itu akan lebih itu menyebabkan salah satunya terjadinya apa namanya makrofag dan sebagainya itu muncul lagi karena dianggap benda asing oleh tubuh gitu. Jadi kalau misal sudah kebuka semua ada headingnya gitu ya. Contohnya seperti apa namanya video sebelumnya gitu ya. Nah ini kan ada headingnya gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Ini ya, ada heading-headingnya ini. Ini kan nggak perlu tidak tidak berperan penting sekali gitu ya kalau kita lihat ya, betul nggak? Karena kan tidak bisa menyatukan karena sudah kebuka semua. Ini Bapak Ibu bisa evakuasi gitu. Yang ini. Ya, kemudian yang ini ya, yang ini juga kan sudah kebuka semua ini bisa dievakuasi. Nah, kalau seperti ini otomatis nanti tinggal dilihat Bapak dan Ibu. Kalau misalnya terjadi wound dehiscent pada laparotomi gitu ya. Apakah nanti si wound dehiscentnya mengarah ke adanya fistula atau tidak gitu ya. Kalau misalnya adanya fistula gitu ya, sebenarnya nanti tinggal Bapak Ibu lakukan perawatan ya dengan kalau di kita dengan namanya parcel dressing gitu ya untuk membantu perawatannya. Namun kalau misalnya tidak ada, pas waktu kita lihat, kita evakuasi ya kita screening, oh tidak ada nih saluran yang menghubung ya antara si intestin ya dengan si kutan. Berarti Bapak Ibu tinggal evakuasi semuanya ya. Boleh yang disarankan juga dari si wound dehiscence sendiri salah satu bisa menggunakan negative pressure wound therapy gitu. Jadi kita menggunakan NPWT gitu ya, untuk membantu menyambungkan tenselnya lagi. Oke, gitu ya. Ini ada pertanyaan Pak Kabi dari Pak Fahmi. Jadi beliau menanyakan, kalau ada sinus di pen, terus kita lumurin hidrogel, itu kan cairannya makin membanyak. Nah, Mm-mm. apakah itu menyebabkan terjadinya bioburden atau enggak gitu Pak? Karena kan kita tujuan pakai hidrogel ini katanya untuk evakuasi pus yang ada di dalam. Artinya maksudnya belum terbuka gitu kan. Mm-mm. Itu Terus gimana kalau Pak? pakai kolagen gel kita masukkan pada sel luka itu bagaimana? Nah kalau misal Bapak Ibu di pennya itu sudah muncul apa namanya sinus gitu ya, kita dievakuasi sinus itu ngeluarin cairan atau tidak? Kalau misal dia ngeluarin cairan, terutama pus gitu ya, atau jenisnya purulent dan jumlahnya banyak, sebenarnya tidak disarankan Bapak Ibu menggunakan gel. Karena apa? Akan merangsang terjadi otolitik yang berlebihan gitu dan menambah si bioburdennya karena sudah banyak ini gitu ya dan PEN kan sebagai benda asing. Nah, kalau misalnya ditambah dengan otolitik ya otomatis akan menambah lagi nih ya akan menambah lagi si apa namanya si bioburdennya tersebut gitu. Jadi pastikan dengan lembab saja gitu. Kalau misal dengan lembab, bisa Bapak dan Ibu mempertahankan kondisinya. Jadi kalau misal sudah cairannya banyak ya, gunakan saja. Salah satunya yang absorben gitu ya, tapi yang ada yang mengandung antimikrobanya. Ya, bisa pakai foam yang ada antimikrobanya yang dikombin dengan silver ya, atau mengandung alginat yang ada silvernya gitu. Atau kalau misalnya mau gunakan zinc cream yang silver tapi tidak boleh banyak. Karena apa? Kalau banyak autolisis tubuh pasti akan terjadi terus-menerus gitu. Kalau misalnya kondisi sudah merah gitu ya, pennya udah merah nggak ada masalah, tinggal dibersihkan aja dengan apa? Dengan gentle antiseptik. Kemudian Bapak Ibu boleh tambahkan bioactive dressing gitu ya, kolagen itu salah satunya itu boleh gitu. Tapi cek kolagennya bahan pembawanya gitu. Kalau misal bahan pembawanya gel ya otomatis akan sama ini dengan fungsi gel yang lain karena sifatnya kan tambahan air gitu akan merangsang lagi gitu. Jadi cari jenis apa namanya
bioactive dressing yang bentuknya lembaran atau bentuknya seperti spons. Ya, banyak sekali sebenarnya untuk di pasaran wound care untuk kondisi dressing-dressing yang bisa digunakan. Oke, Gitu. ini lagi Kalau di Mas. periwoundnya, kalau misal ada tanda-tanda wound infeksi, ya sudah ada tanda kemerahan dan sebagainya, wound infeksi kontinumnya sah-sah aja sebenarnya, Bang Fahmi gitu. Namun kalau misalnya nggak ada tanda wound infeksi, gitu ya, sayang kita menggunakan silver karena pemakaiannya maksimal hanya 3 minggu dan evaluasi hanya 2 minggu kemudian stop gitu. Dilihat dulu apakah ada tanda-tanda wound infeksi secara klinisinya gitu ya. Kalau misalnya nggak ada bisa menggunakan yang lain untuk mempertahankan kelembapannya saja. Kalau misalnya ada boleh digunakan. Benar. Kalau misalnya sudah merah gitu ya, kalau misalnya dasarnya sudah merah, tinggal evakuasi ya, tinggal gunakan zinc cream red ya, karena ada hyaluronic acid membantu pembentukan epitel ya, karena HA-nya itu berperan penting dan itu juga baik dan aman digunakan. Oke, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan yang mau bertanya. Mumpung kita belum tutup ya, nanti jam 2 kita udah selesai tuh belumnya. Nah, ini contohnya gini ya. Nah, ini salah satunya pasiennya ya, karena terjadi surgical dehiscence ya. Jadi SSI ini salah satunya nih ya. Tadi pertanyaan, oh dibiarkan aja atau enggak nih gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, berperan penting enggak gitu ya. Si apa namanya, si suturnya gitu. Ya tinggal Bapak Ibu tinggal buka. Kalau misal pasiennya takut, oh dibiarin aja ya sudah. Nanti kita pertahankan tensilnya. Kalau misal seperti ini, untuk mempertahankan tensilnya biar nggak semakin lama terbuka, Bapak Ibu bisa menggunakan NPWT. Jadi bentuknya dikasih NPWT post surgical. Jadi dikasih. Kalau misal Bapak Ibu kasih zinc cream silver semuanya di sini, otomatis akan kebuka semuanya, kan dilakukan otolisis. Gitu. Jadi untuk mempertahankan kasih yang lembab aja, bisa apa? Bisa dengan si kalsium alginat, mau pakai zinc cream tapi tipis di atas si kalsium alginatnya. Karena fungsinya untuk mempertahankan aja, biar tetap lembab. Gitu. Jangan dibuat hiper moist atau hiper lembab. Gitu. Kalau dibuat hiper moist, otomatis kebuka semua, nampak. Ya, semuanya ini akan hancur, hancur, hancur kebuka karena dibuat hiper moist. Gitu. Oke, itu tadi Bapak Ibu berarti wound assessment-nya juga harus tepat ya Pak KB ya. Harus tahu Ya, kapan benar harus sekali. menggunakan hydrogel, kapan harus menggunakan silver kayak gitu ya. Karena bukan hanya tentang moisture balance, tapi juga cost efektif juga berperan di sini gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara, sudah jam 2. Oh, ada pertanyaan terakhir Pak KB, mau langsung dijawab atau di diskusi grup? Oke, paling nanti kita kopi kita eh, diskusi di grup ya, Bapak dan Ibu ya. Baik. Oke, Nurse Eko, nanti pertanyaannya saya catat. Nanti kita akan diskusi di grup Medco Academy gitu ya. Bagi yang belum bergabung di grup Medco Academy, boleh silakan aku sudah sematkan link untuk daftar ke Medco Academy. Gitu. Nah, luar biasa sekali. Terima kasih Pak KB atas ilmunya, pemaparannya. Kemudian juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah antusias sampai selesai gitu ya. Dan terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Bapak dan Ibu di Zoom Medco Fazin Akademik lainnya.